Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Kak, ini siang ini kita masuk ke pertemuan yang ke-18 ya Kak, Tatap Maya. Yaitu kita siang ini membahas tentang umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut, kemudian pengantar bukti karya. Sebentar, saya share screen dulu Kak. Nah, ini dia Kak, materi kita siang ini, umpan balik penyusunan RTL, kemudian pengantar bukti karya. Nah, lanjut ke tujuan kita hari ini. Tujuan pertama yaitu kakak-kakak nanti akan mendapatkan umpan balik dari peserta lain atau teman-teman yang lain terhadap penyusunan RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, kemudian yang kedua, kakak-kakak nanti akan membuat dan mengunggah bukti karya di LMS yang sudah terintegrasi ke platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama pendidikan atau selama mengikuti PKG PJOK. Nah, itu tujuan sesi kita ini Kak ya. Nah, yang khusus yang nomor 2 ini itu nanti kakak-kakak diminta untuk membuat bukti karya. Itu kalau nggak salah ada 3 pilihan. Itu yang pertama praktik baik, yang kemudian yang kedua video praktik pembelajaran, dan yang ketiga membuat modul ajar. Nah, kakak-kakak diminta nanti memilih salah satu dari 3 tadi untuk kakak unggah sebagai tugas bukti karya. Nah, sebelum mengunggah itu kakak nanti bisa mengupload dulu ke LMS sebagai draft. Jadi masih dalam draft ya kakak kirimkan ke LMS. Itu kemudian nanti divalidasi dulu. Kira-kira sudah tervalidasi, sudah disetujui, baru nanti hasil bukti karya kakak itu tadi kakak upload di PMM. Nah, jadi nanti bukti karya kakak itu bisa dilihat oleh teman-teman guru di Indonesia lagi Kak, kalau di PMM ya Kak, bisa diakses kalau di PMM. Nah, jadi nanti kakak silakan pilih, ada 3 bentuk bukti karya yang bisa kakak pilih. Yang pertama tadi video praktik pembelajaran, kemudian praktik baik, kemudian modul ajar. Nah, sebelum itu kita bahas yang RTL dulu ya Kak, umpan balik RTL. Nah, sebelumnya kita bahas dulu agenda kita pada siang ini, yaitu yang pertama pengantar umpan balik, kemudian pertanyaan pemantik umpan balik, kemudian analisis dan umpan balik RTL, serta pengantar bukti karya. Kita lanjut. Nah, ini dia Kak pertanyaan pemantik umpan balik RTL. Nah, tadi sudah ditanyakan satu pertanyaan, apakah penyusunan RTL yang sudah kakak buat itu sudah berbasis proyek atau sudah mengacu pada rubrik penilaian di RTL. Nah, tadi sekilas Kak Bahari sudah menyampaikan terkait RTL yang Kak Bahari buat, yaitu Kak Bahari sudah mengacu kepada rubrik penilaian RTL. Nah, gimana dengan kakak-kakak yang lain? Ntar Kak ya, kita lihat rubriknya. Silakan sambil berpendapat Kak, kira-kira RTL yang sudah kakak buat itu sudah mengacu kepada rubrik penilaiannya apa belum? Nah, sementara ini rubriknya Kak, saya share ya. Nah, oh kurang jelas.
Bentar. Nah, komponen penilaiannya itu yang pertama itu Kak ada judul atau program atau kegiatannya. Kemudian ada latar belakangnya. Jadi harus sesuai Kak ya. RTL Kakak itu harus sesuai dengan rubrik ini, komponen-komponen yang dinilai. Lanjut ada latar belakang, kemudian tujuan program. Nah, di latar belakang itu kita harus memastikan nih bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikannya. Kemudian di tujuan program kita harus berpihak kepada peserta didik mendukung penumbuhan suara, pilihan, serta kepemilikan. Nah, jadi komponen-komponen ini mulai dari judul, terus latar belakang, tujuan, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, kemudian struktur programnya dan mitra dalam komunitas belajar, kemudian 6 pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah ya Kak, kemudian rencana evaluasi, kemudian tantangannya. Jadi ada beberapa komponen yang harus ada di dalam RTL yang Kakak buat. Nah, jadi dari rubrik ini, makanya tadi ada pertanyaan pemantik, apakah sudah mengacu kepada rubrik penilaian atau komponen-komponen yang ada di sini apa belum? Nah, sekilas tadi Kak Bari sudah menyampaikan RTL-nya sudah sesuai dengan komponen-komponen yang ada di dalam rubrik. Nah, silakan kakak-kakak yang lain memberikan pandangannya nih terkait RTL yang dibuat. Apakah sudah mengacu kepada rubriknya atau belum? Silakan Kak. Sudah Kak. Sudah ya Kak? Ya Kak. Siap. Gimana nih kakak-kakak yang lain? Kalau diperhatikan nampaknya hampir sudah mengacu itu Kak. Ya, berarti nanti di situ ada lengkap ya Kak, termasuk dokumennya ketika Kakak presentasi di mana namanya di kombelnya ya Kak, di sekolah, kemudian nanti ada undangan rapatnya atau undangan kegiatannya, kemudian ada notulennya, kemudian ada absennya ya Kak ya. Di situ nanti ada guru yang mengikuti. Nah, kira-kira seperti itu. Gimana nih kakak-kakak yang lain? Ini yang belum masuk Kak Jai, Kak Neneng masih belum masuk ya. Jadi ini kira-kira sudah ya Kak ya, sudah mengacu ya. Mudah-mudahan sudah mengacu semua terkait RTL yang sudah dibuat. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan pemantik kedua. Nah, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek itu sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapat masukan serta umpan balik? Kira-kira Kak? Nah, sekilas yang saya lihat itu yang sudah kumpul kayak Kak Pramuji yang udah store ya, Kak Surya, Kak Neneng. Kira-kira ada nggak nih RTL-nya? RTL-nya apa umpan baliknya? Dari rekan sejawat ada Kak, dari kepala sekolah juga ada. Siap. Nah, itu yang perlu ya Kak ya umpan baliknya. Jadi umpan balik itu kita anggap refleksi apa yang menjadi kekurangan itu yang nanti kita perbaiki. Ya Kak ya, sebagai refleksi.
Baik, ada lagi Kak yang dari kakak-kakak yang lain? Walaupun apa ya Kak ya, walaupun masih ada yang belum store atau belum upload, itu kan otomatis paling enggaknya sudah kita buat nih RTL-nya. Nah, yang sudah kita buat itu inilah pertanyaan pemantik untuk merefleksikan atau apa namanya tadi, menyempurnakan RTL kita tadi apakah sudah sesuai atau belum. Nah, jadi yang sudah kakak buat walaupun belum terupload, kira-kira dari pertanyaan pemantik ini sudah ada atau belum terkait umpan balik yang sudah kakak presentasikan terkait RTL kakak itu. Nah, gimana Kak Fauzi? Kira-kira sudah ada apa belum nih umpan baliknya? Mabuk. Baik, nampaknya apa nih ya, belum ada yang respon ya terkait apa ini, yang pertanyaan pemantik yang kedua, Bapak Surya tadi ya. Kemudian untuk pertanyaan pemantik ketiga, itu apakah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi, ya seperti video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan. Tadi umpan balik sekarang terkait dengan foto ya. Kalau dokumentasi foto sudah Kak? Sudah Kak ya? Sudah. Ya, nanti dicek lagi. Semalam saya cek yang punya Kak Pram, Kak Neneng, Kak Surya, sudah ada dokumentasinya. Nah, nanti silakan kakak-kakak yang lain yang belum, silakan menyusul. Yang sudah kumpul itu baru Kak Surya, Kak Pram, sama Kak Neneng. Kak Ricu sama Kak Wiki itu dokumentasi, kemudian umpan balik, kemudian absen undangan itu belum ada. Ya, nanti tolong dilengkapi ya Kak. Kemudian lanjut. Nah ini Kak, sebelum kita lanjut ke sini, kakak-kakak saya bagi kelompok lah terkait masing-masing fungsi dalam RTL kita ya. Saya bagi kelompok, 2 kelompok aja. Nanti saling berbagi umpan balik atau memberikan saran terhadap RTL yang masing-masing. Jadi nanti kakak-kakak sekalian, ini kakak-kakak sekalian itu nanti menjelaskan kepada teman-teman kelompok. Kemudian secara bergantian kakak-kakak nanti memberikan umpan balik atau penjelasan tambahan atau apa yang kurang dalam RTL temannya tadi. Ya Kak ya. Jadi nanti saya bagi 2 kelompok, kakak-kakak silakan secara bergantian mempresentasikan RTL-nya. Apakah sudah sesuai nanti itu tergantung dengan umpan balik dari teman-teman sekalian. Nah, di sini nanti juga saya berikan apa namanya bentar Kak, saya lihat dulu. Saya berikan link nanti terkait dengan apa-apa yang harus kakak isi di yang terkait dengan RTL-nya. Jadi saya bagi kelompok dulu, bentar.
Nah, Kak, silakan masuk ke room kelompoknya masing-masing, Kak. Nah, ini kelompok 1, Kak. Nah, silakan Kak Surya, Kak Pram, Kak Bahari, saling berbagi umpan balik terkait RTL yang sudah dibuat. Nah, nanti saya kasih link. Bentar, saya kirimkan linknya ke grup WA aja ya, Kak ya. Ke grup WA, di situ nanti Kakak bisa memberikan penilaian terkait RTL yang sudah dibuat temannya.
Maksudnya memberikan masukan gitu, Kak? Ya, ya, Kak. Ini linknya saya kirim ke grup WA ya, Kak. Ada formatnya, Kak. Siap, Kak. Nah, silakan, Kak. Udah kebuka formatnya, Kak? Sudah, Kak, sudah. Dan ini malah berkali dua. Pak Surya. Kak Bari. Iya kan? Ini Kak Bari ada kegiatan pula ya, belum siap ya. Kak Pram sama Kak Surya aja lah saling berbagi umpan balik terkait RTL-nya. Silakan saling memberikan masukan terkait RTL yang sudah dibuat. Tapi bisa lah Kak, ini sekalian kan. Gimana, Kak? Bisa lah sekalian dengar ini lah. Kita Oh, gitu. lanjut sini ya. Kak Bari bisa nggak share screen RTL-nya itu di sini? Melalui HP bisa nggak? Kayaknya nggak bisa ya kalau di HP nggak. Saya coba loh Kak ya. Nah, coba di-share, Kak. Jadi kalau ada permasalahan
Atau saya buka dari sini aja ya, saya apa kakak tadi ya? Nanti kakak nanti Kak Bahri yang jelaskan sama temannya. Ah, baru masuk Kak Jai. Maaf Kak, ketiduran Kak. RTL-nya udah siap Kak Jai? Belum lagi Kak. Nanti buat lagi Kak. Bisa. Jelas Kak Bahri? Muncul enggak Kak? Pas RTL saya. Ini muncul ya? Muncul ya? Iya. Atau Oke, Kak. ini aja Kak Bahri, bisa saya share aja punya Kak Bahri yang apa ya? Yang Semoga tadi tidak. Pakai link Bang Boy. Oke, Kak. nah, saya share dari sini aja ya. Nah, silakan Kak Bahri. Oke, berarti Kak Sandy yang mindah-mindahkan ya Kak ya. Ya, ya. Oke, udah. Oke, kakak-kakak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mohon izin saya mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang RTL saya. Ini sudah hampir selesai tapi belum diupload karena masih ada sedikit kekurangan seperti undangan dan notulennya. Adapun judul RTL saya itu saya mengambil gaya hidup aktif dan sehat melalui aktivitas fisik. Oke, lanjut Kak. Nah, Sesuai dengan apa namanya tuh kerangka yang ada. Yang pertama itu ada judul, yang kedua ada latar belakang. Nah, di sini ada beberapa latar belakang. Yang pertama itu promosi ya. Bentar Kak ya, ini agak keluar dulu biar enggak berisik. siap, apa-apa Kak? Maaf ya. Enggak apa-apa Kak. Promosi atau suara, pilihan dan kepemilikan. Yang kedua ada peserta didik diajak menentukan jenis olahraga yang diminati. Melalui survei awal, memilih peran aktif dalam kegiatan dan dilibatkan sebagai pengelola program. Di sini kan kita dituntut untuk berpihak kepada peserta didik kan. Yang ketiga ada konteks program. Sekolah memiliki fasilitas olahraga yang cukup lengkap, namun di tingkat partisipasi peserta didik dalam kegiatan kurikuler rendah. Ini agak salah sedikitnya ya Kak ya. Sebetulnya tidak lengkap lah sebetulnya. Nanti Siap, ini siap. bisa direvisi lagi kan. Selanjutnya kebutuhan yang diidentifikasi. Berdasarkan survei, itu ada 70% siswa menginginkan aktivitas olahraga yang lebih variatif dan partisipatif. Yang terakhir ada data diambil dari hasil wawancara dan survei minat. Kita melakukan wawancara dan melakukan survei di mana kemana arah minat peserta didik kita. Oke Kak, Ya, lanjut Kak. ya. Nah, yang ketiga itu ada tujuan programnya.
Yang pertama, meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan PJOK berbasis minat. Yang kedua, menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap program olahraga di sekolah. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi intinya kita memfasilitasi program kita ini memfasilitasi peserta didik itu ya, yang berpihak pada peserta didik lah seperti itu. Oke, lanjut Kak. Yang keempat, ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaiannya, peserta didik aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Yang kedua, adanya peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan olahraga hingga 90%. Yang ketiga, terbentuk komunitas olahraga yang berkelanjutan di sekolah. Sedangkan langkah-langkahnya, yang pertama itu melakukan survei minat peserta didik. Kita harus mengetahui minat peserta didik ini tadi. Yang kedua, diskusi kelompok bersama siswa dan komunitas belajar. Yang ketiga, pelaksanaan program olahraga selama 1 minggu. Yang keempat, refleksi dan evaluasi bersama. Hasil yang diharapkan setelah kita melaksanakan program ini, kita mengharapkan peningkatan keterampilan olahraga siswa. Selanjutnya, keterlibatan emosional dan sosial yang lebih baik antar siswa. Oke, lanjut Kak. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Targetnya yaitu siswa kelas 10, 11, dan kelas 12. Pengaturan program. Lokasinya ada lapangan sekolah dan kelas. Waktunya dilaksanakan setiap sore selama 1 minggu. Mitra kolaborasinya guru PJOK yaitu kita sendiri, wali kelas, dan komite sekolah, dan juga diharapkan nantinya partisipasi orang tua dalam mendukung logistik itu tentang mungkin aset yang tidak terpenuhi atau alat-alat yang kurang, seperti mungkin kita bisa koordinasi sama pihak orang tua. Oke, selanjutnya Kak. Selanjutnya ada kapasitas kelas atau sekolah, sumber daya. Di sini ada lapangan olahraga, peralatan olahraga. Ada dukungan guru PJOK dan siswa senior sebagai mentor. Jadi kita melibatkan siswa-siswa senior sini Kak untuk menjalankan program kita ini. Selanjutnya ada pendekatannya. Yang pertama yaitu memanfaatkan fasilitas yang ada dengan optimal. Mendorong keterlibatan komunitas lokal untuk donasi alat olahraga tambahan. Nah, di sini tujuannya keterlibatan komunitas lokal ini kita bisa nih minta entah sumbangan, entah sejenis donasi, entah apa yang kita perlukan untuk melaksanakan program ini. Oke Kak, lanjut Kak. Ada rencana evaluasi. Yang pertama itu pengumpulan data. Refleksi siswa melalui jurnal harian. Yang kedua, survei kepuasan setelah program selesai. Jadi kita lakukan survei kepuasan terhadap program yang telah selesai kita laksanakan. Yang ketiga ada wawancara dengan guru dan orang tua. Nah, nanti di situ nanti bisa tuh kita mendapatkan informasi kekurangan dan kelebihan, juga mendapatkan hasil survei yang kita inginkan. Selanjutnya ada alat evaluasi. Alat evaluasi ini saya ambil berupa kuesioner daring, diskusi kelompok kecil. Oke Kak, lanjut Kak. Setiap kegiatan yang kita lakukan atau program yang kita lakukan itu tentunya kita harus antisipasi nih kemungkinan tantangan atau hambatan yang akan terjadi seperti itu. Tantangan yang mungkin akan terjadi atau yang telah bisa kita lihat dari awal itu minimnya partisipasi awal dari peserta didik. Jadi kadang-kadang siswa ini sangat minim minatnya, partisipasinya. Mungkin setelah mereka melakukan
dan menurut mereka menarik, barulah nanti partisipasi mereka itu bisa muncul gitu kan. Selanjutnya ada keterbatasan alat olahraga. Di sini tadi Kak, saya mohon maaf tadi di awal tadi disebutkan peralatan yang lengkap tadi kan, di situ juga nanti jadi perbaikan saya mungkin. Untuk alat ini ya kita bisa ketahui mungkin sebagian sekolah besar lah yang mungkin betul-betul lengkap 100% begitu. Yang selanjutnya rencana solusi. Setiap ada tantangan tentu kita antisipasi apa solusinya nanti seperti itu. Yang pertama, membuat kegiatan lebih menarik dengan promosi kreatif. Di sini sudah dijelaskan tadi, partisipasi siswa itu di awal itu mungkin kurang. Nah, solusinya kita membuat kegiatan itu lebih menarik gitu, sehingga partisipasi anak atau siswa itu lebih tinggi gitu. Mereka lebih terpacu seperti itu kan. Selanjutnya, memanfaatkan aset lokal untuk peminjaman alat olahraga. Seperti ini bisa mungkin kita kerjasama dengan pihak desa, misalnya bola voli kurang, kita bisa minjam ke Karang Taruna atau ke sekolah-sekolah tetangga yang ada di sekitar sekolah kita, seperti itu. Oke Kak, lanjut Kak. Di sini ada penutup dan tindak lanjut. Program ini diharapkan menciptakan lingkungan sekolah yang aktif, sehat, dan inklusif. Jadi dalam penyusunan program ini tentu kita mempunyai tujuan akhir yang ingin kita capai. Itu salah satunya menciptakan lingkungan sekolah yang aktif, sehat, dan inklusif. Sedangkan tindak lanjutnya, program akan diintegrasikan sebagai kegiatan rutin. Jadi berkelanjutan ya Kak, tidak hanya sebatas di sini saja gitu. Yang selanjutnya, evaluasi berkala untuk menyempurnakan pelaksanaannya. Nah, evaluasi ini kalau menurut saya ini sangat penting sekali karena kita bisa meningkatkan kualitas program kita, di mana kekurangan dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kesempurnaan seperti itu Kak. Oke Kak, lanjut Kak. Nah, di sini ada dokumentasi. Memang saat itu Kak, saya juga awalnya itu ingin melengkapi, tapi teman-teman dari Kombel itu mereka sangat antusias Kak. Ini tidak hanya dokumentasi, Pak Bahari juga harus jelaskan biar kami juga dapat ilmu, kata mereka seperti itu. Saya coba juga jelaskan sedikit tentang RTL saya kepada mereka. Makanya ditampilkan di layar gitu kan. Oke Kak, lanjut Kak. Nah, ini juga dokumentasi. Untuk umpan balik belum dimasukkan foto. Ini ada absen ya, absen anggota Kombel. Ini tidak semua Kak, tidak semua, cuman sekitar 80% lah kawan-kawan dari Kombel. Oke Kak, lanjut Kak. Ini ada notulennya juga belum. Barangnya sudah ada Kak, cuman belum sempat menambahkan ke sini gitu. Ya berarti tinggal nambahkan ya. Iya, tinggal nambahkan saja Kak. Siap. Nah, Oke, berarti Kak, terima kasih. Di Kombel sangat antusias ya Kak ya. Iya, mereka awalnya tahu sendirilah kita kayak mana ngerjakan tugas gitu kan. Cuman mereka enggak mau seperti itu. Nah, mereka pengen tahu juga kayak mana sebetulnya gitu. Ya, jadi berarti tanggapannya berarti positif ya Kak terkait apa yang sudah Kak Bahari sampaikan. Ya, positif. Ini kan program ini kan bisa diimplementasikan atau diintegrasikan ke program P5 ya. Iya, jadi, P5. Jadi sangat banyak nih praktik baiknya yang sudah kita berikan ke Kombel kita masing-masing. Terbukti di sini antusias teman-teman sejawat kita nih di sekolah nih. Nah, jadi mudah-mudahan nanti apapun yang kita dapat di luar PKG atau yang lain terkait praktik baik, silakan nanti kakak-kakak dibagikan ke Kombelnya, ya. Oke, Kak. Nah, terima kasih Kak Bahari. Silakan kakak-kakak sekalian, atau mau dipresentasikan dulu punya yang ada
Atau mau langsung memberikan saran atau tanggapan, silakan. Terkait apa yang sudah disampaikan atau dipresentasikan RTL yang Kak Bahari buat. Silakan Kak Surya atau Kak Pram atau Kak Neneng, silakan memberikan saran atau masukan. Ada Kak? Silakan Kak Pram. Izin Kak memberi masukan sedikit lah mungkin Ya, mengenai tentang sumber daya, terutama daya ya, mungkin bentar. dari Sumber daya, mana tadi sumber daya? peralatan mungkin Kak yang jelas. Yang Kapasitas saya ini ya. yang jelas yang disampaikan Kak Bari mungkin Kak Bari pun merasakan mungkin keterbatasan peralatan penunjang untuk kegiatan pembelajaran yang disampaikan Kak Bari melalui RTL-nya mungkin salah satunya itu tadi. Yang jelas kalau sumber daya atau peralatannya tidak mencukupi, otomatis kan dapat ibaratnya gimana? Dapat mengurangi ketercapaian atau keterlaksanaan semua aktivitas itu, Kak. Intinya tidak Ya, sempurna. Ya, yang jelas masukan saya itu tadi kalau intinya perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana jika sumber daya alamnya kurang, contohnya peralatannya kurang, paling tidak kita sesuaikan dengan fasilitas yang ada gitu. Ibaratnya tidak di luar dari itu. Oke, itu aja mungkin Kak. Terima kasih. siap. Kemudian ada Terima kasih Kak. siap. Ada sedikit apa juga ya Kak Bahari yang di kapasitas kelas atau sekolah ini berarti ini kita merujuk ke aset ya, aset yang ada di sekolah atau di kelas. Ya, Iya. ya. Lapangan, peralatan itu olahraga, dukungan. Nah, dukungan ini nanti ke mana masuknya, Kak? Berarti asetnya ini aset manusia ya. Dukungan dari siswa senior. Nah, di rubrik itu, rubrik penilaian itu kalau nggak salah kita ada di situ suruh memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Nah, 7 aset itu kan ada manusia, apalagi kemarin Kak, fisik, lingkungan, apalagi Kak, Mitra. mitra, ada 7 aset itu kemarin ya kan. Nah, jadi di kapasitas ini kita harus memanfaatkan atau kita memasukkan atau menghubungkan kepada aset yang kita miliki di sekolah. Jadi di sini sudah masuk ke lapangan itu berarti kan fisik, kemudian siswa itu aset manusianya, fasilitas berarti di sini masih lingkungan ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan rencana di mana tadi ya? Nah, di kemungkinan tantangan ini kalau nggak salah tadi saya lihat, memanfaatkan aset lokal untuk peminjaman alat olahraga. Nah, kalau boleh saya sarankan Kak, kalau bisa yang ini dinaikkan ke kapasitas ini karena di sini kan termasuk ke dalam aset yang dimiliki di sekitar lingkungan sekolah, ya kan Kak? Oke ya. Nah, kemudian membuat kegiatan lebih menarik ini udah masuk kemungkinan tantangannya ke solusi ya ke sini ya. Kak Bari membagikan kemungkinan tantangan ini menjadi dua komponen, tantangan dan solusinya. Nah, jadi lebih baik ini dinaikkan ke atas karena ini masih termasuk memanfaatkan aset yang ada di lingkungan. Nah, untuk yang lain saya kira udah bisa dipahami dan kakak-kakak sekalian yang ingin menambahkan silakan Kak Surya atau Kak Neneng boleh.
Atau ada yang ingin menampilkan, Kak Surya? Ingin menampilkan RTL-nya, Kak? Atau Kak Pram? Belum apa Kak. Belum lengkap, nggak enak. Ada filenya, Kak? Saya aja belum lengkap, Kak Pram. Kalau ada, Berat. saya kirimkan, biar saya apakan di sini. Saya share di sini, Kak. Oh, Kalau pas. dibacakan aja gimana? Boleh, nanti kita apa nih waktunya pas habis nih Kak, kita kembali ke apa room. Ya, bentar. Nah, jadi tadi Kak Bari sudah menampilkan, salah satu dari kita tadi sudah menampilkan Kak Bari RTL. Nah, jadi nanti kakak-kakak yang belum silakan langsung diupload aja. Nah, silakan Kak Pram, kita lanjutkan di main room-nya aja ya. Nggak usah kita bagikan kelompok. Silakan Kak Pram. Atau kalau ada Baiklah, filenya boleh di-share ke sini nggak apa-apa juga, Kak. gap Kak yang cara Oh, ngirim. langsung aja, boleh, langsung aja. Bacakan aja lah Kak Pram. Bacakan aja boleh. Ya, baiklah, saya akan menyampaikan hasil RTL saya dengan judul Cemerlang, Cerdas, Cermat, dan Gemilang. Terus yang pertama, latar belakang, mungkin pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan umum berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, terutama pikiran dan jasmani anak-anak. Terus selanjutnya Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya, minat berolahraga murid di sekolah saya tinggi. Tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain itu juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia, yaitu guru dan orang tua. Terus upaya pelestarian budaya bangsa dalam permainan tradisional ini sesuai dengan salah satu poin dari visi SD Negeri 010 Morong. Kegiatannya pun dapat dilaksanakan sesuai aset atau modal di sekitar sekolah. Terus selanjutnya penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education model. Terus tujuan program atau produk salah satunya memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah. Yang kedua, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, yaitu sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Terus selanjutnya yaitu capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Dalam memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah. Ini dimulai dengan membuat angket aktivitas olahraga apa yang mereka senangi. Diharapkan dari tahap ini, guru mendapatkan gambaran apa saja yang harus
disiapkan untuk mendukung minat berolahraga murid sesuai tahapan ini dimulai dari awal tahun ajaran baru. Terus dalam membuat kegiatan aktivitas fisik, warga sekolah untuk meningkatkan kebugaran, kita tanya murid atau apa yang paling mereka senangi dan rata-rata menyenangi aktivitas senam. Jadi berpetualangan dan permainan pilihan. Kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, memilih tempat, memberikan teman-temannya yang jadi instruktur. Terus selanjutnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta penerapan budaya positif. Yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal. Sehat fisik itu meliputi badan sehat dan bugar. Sehat sosial yaitu mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Sehat jiwa merasa senang dan bahagia menerima kekurangan dan kelebihan dari diri serta teman. Selanjutnya struktur program dan mitra. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh semua jenjang. Untuk sekolah dasar dapat mengkombinasikan kelas atas dan kelas rendah. Terus dalam beberapa kegiatan mereka bisa dilibatkan sebagai juri, mengkondisikan fasilitas atau tempat, terus program mingguan, senam massal, dan juga permainan tradisional. Program bulanan, penjelajahan semester, festival olahraga, tahunan SEM. Beberapa mitra yang dapat dilibatkan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya kapasitas yang dimiliki modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan masyarakat. Modal fisik meliputi lapangan sekolah, lapangan masyarakat, teman atau kolam renang. Terus model sosial, koordinasi dengan masyarakat, saling berinteraksi. Modal lingkungan yaitu udara bersih, lingkungan perkebunan. Terus modal finansialnya yaitu dari dana BOS. Selanjutnya rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran. Jadi apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid dan orang tua murid berupa kuesioner dan atau wawancara. Selanjutnya untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI atau HST, melaksanakan pemeriksaan antropometri kepada murid secara berkala untuk menilai ukuran, profesi, dan komposisi tubuh atau tren pertumbuhan anak. Selanjutnya kemungkinan tantangan. Cuaca, saat ini terjadi cuaca buruk, mungkin salah satunya hujan atau panas terik, jadi kegiatan dapat ditunda untuk yang dilaksanakan rutin mingguan. Bisa pindah hari atau bisa juga dilanjutkan pada minggu selanjutnya. Terus kegiatan sekolah yang bentrok, keadaan ini sering saya temukan mengingat setiap tahunnya selalu ada kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada. Sehingga dalam keadaan ini kita lihat mana yang lebih penting. Terus alat rusak. Jadi peralatan yang sekolah miliki seperti sound system ini ada kalanya akan rusak dan tidak mungkin mendadak beli. Sehingga agar kegiatan bugar galah yang memerlukan sound system ini dapat berlanjut, dapat dilakukan dengan tanpa speaker atau bisa dengan opsi meminjam kepada orang tua murid. Terus tim lain, mungkin Selasa, pekan permainan tradisional, Kamis senam bersama, intrakurikuler, kegiatan bulanan, hiking, terus kegiatan semester, festival, kegiatan tahunan, SEM, dalam kurung senam irama. Mungkin itu aja Kak dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf.
Terima Ya. kasih Kak. Nah, gimana nih Kak Surya, Kak Jai, Kak Neneng, dan kakak-kakak yang lain, silakan yang ada ingin memberikan saran atau masukan terkait RTL yang sudah dipresentasikan ke Kak Pramuji, silakan. Nah, nanti kakak yang lain yang belum, silakan diambil apa yang sudah disampaikan Kak Pramuji ini yang sesuai dengan rubrik. Silakan kakak-kakak sesuaikan. Nah, di RTL yang disampaikan Kak Pramuji ini kira-kira sudah sesuai atau belum terkait rubrik atau komponen yang ada di LMS. Nah, itu sebagai panduan kita membuat RTL. Nah, secara garis besar apa yang disampaikan Kak Pramuji itu sudah sesuai dengan komponennya. Nah, nanti silakan kakak-kakak yang lain yang belum, silakan lihat komponen-komponennya terkait di LMS dalam membuat atau untuk memandu kakak-kakak membuat RTL. Nah, silakan kakak-kakak yang lain yang ingin memberikan saran atau masukan ke RTL yang sudah disampaikan Kak Pramuji, silakan. Sebelum kita masuk ke bukti karya ya Kak ya. Nah, satu yang saya ingin tanyakan terkait yang disampaikan Kak Pram sama Kak Bahari tadi, itu Kak Bahari tadi judulnya Gaya Hidup Aktif Sehat melalui Aktivitas Fisik. Nah, kalau kita kaitkan dengan modul 23, 24, dan 25, ini sudah termasuk ya Kak ya, di pendidikan kebugaran kalau kayak gini. Ya Kak ya, Kak Bahari. Berarti Kak Bahari ngambil di modul 2.4 kalau nggak salah. Yaitu terkait dengan pendidikan kebugaran atau ya, atau di pendidikan geraknya Kak. Kalau ini di pendidikan kebugaran ya, kalau Kak Pram juga. Nah, kalau saya tanyakan seperti ini, kalau kita mengambil tentang makanan sehat atau kantin sehat atau tentang kebersihan atau yang terkait dengan kesehatan itu termasuk ke modul 2.3, 2.4 atau 2.5 itu Kak. Karena ada di kelas sebelah itu ada dia membuat RTL tentang makanan sehat atau kantin sehat. Nah, kalau menurut kakak-kakak sekalian itu sudah termasuk dalam kriteria RTL yang terhubung dengan 2.3, 2.4 atau 2.5 atau gimana itu menurut kakak sekalian? Karena panduan membuat itu kan harus di modul 2.3 yaitu pendidikan gerak, kemudian 2.4 pendidikan kebugaran, dan 2.5 itu SEM. Nah, kalau ada teman-teman kita yang membuat nanti tentang makanan sehat contohnya atau tentang kantin sehat. Nah, itu seperti apa tuh menurut kakak-kakak sekalian? Apakah itu sudah termasuk atau tidak sama sekali? Silakan kakak-kakak berpendapat terkait apa yang saya tanyakan. Kira-kira itu termasuk ke dalam modul 23, 24 atau 25? Kak Jai. 2.345 itu apa ya tadi Kak? Kalau 2.3 itu pendidikan gerak kalau nggak salah Kak ya, kalau kita ulang lagi. Kalau 24 itu pendidikan kebugaran, yang 25 itu SEM. Ya. Berarti apa yang saya sampaikan itu apakah termasuk atau
tidak sama sekali itu Kak kira-kira? Kalau ke kantin lebih ke gizi dia tuh Kak, berarti. Berarti tidak termasuk ke 2.3, 4.5 ya? Iya, kalau menurut saya tidak kayaknya. Ya, berarti sama-sama kita sudah satu pendapat ya Kak. Jadi nanti ketika ada teman-teman yang membuat RTL tidak dihubungkan dengan 2.3, 4.5 berarti itu belum termasuk kategori RTL yang diminta ya Kak ya. Jadi nanti kawan-kawan atau kakak-kakak sekalian yang belum, silakan nanti berpedoman kepada 2.3, 2.4 dan 2.5. Nah, kemudian kita lanjut Kak untuk pengantar bukti karya. Ini juga nanti diminta kakak-kakak penugasannya untuk membuat bukti karya. Nah, kemudian kita lanjut alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Nah, ini ada alurnya direvisi pada November 2024. Nanti silakan Kak di screenshot bagi yang perlu untuk panduan mengirim tugasnya. Nah, ini ada lini masa RTL, kemarin sudah kita bahas juga. Mulai dari penyusunan, kemudian unggah, kemudian penilaian serta umpan balik. Nah, kita sekarang udah masuk di umpan balik RTL. Nah, kemudian kita lanjut. Sebagai bagian dari kurikulum program pendidikan kompetensi guru PJOK, PKG PJOK, nanti peserta atau kakak-kakak diminta untuk berbagi inspirasi, ya Kak. Jadi nanti kakak-kakak diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat bukti karya yang berhubungan dengan materi yang sudah kakak-kakak pelajari selama mengikuti program PKG PJOK. Nah, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Nah, jadi nanti bukti karya yang kakak buat itu harus berhubungan dengan materi yang selama ini sudah kita pelajari, dan bukti karya itu adalah prasyarat untuk kelulusan PKG PJOK. Nah, kemudian bukti karya kakak tadi itu adalah produk orisinil atau original ya Kak, yang asli, bukan merupakan hasil plagiat atau kopas atau karya orang lain yang kita ambil ya Kak, nggak boleh. Jadi hasil produk kita itu harus orisinil. Kemudian wajib nih ya Kak ya, dibuat dan dikumpul berdasarkan proses validasi dari fasilitator. Jadi nanti apa bukti karya yang kakak buat, silakan kakak kirim di LMS, tapi jangan langsung di kolomnya ya Kak, ada nanti petunjuknya melalui draft bukti karya. Jadi di draftnya dulu kakak upload, kemudian nanti saya validasi terlebih dahulu, kira-kira kalau sudah cocok atau sudah sesuai, nanti baru silakan kakak upload di PMM. Jadi nanti hasil karya kakak itu bisa dilihat atau bisa menjadi referensi buat kawan-kawan kita yang lain. Bisa dilihat teman-teman kita di luar daerah kita. Nah, jadi itu sekilas tentang bukti karya. Nah, ini kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Nah, dalam membuat karya di bukti karya, harap perhatikan kriteria dan ketentuan berikut. Nah, apa perlu di screenshot nih, Kak? Iya, Kak. Saya screenshot, saya kirim di grup ya, yang untuk panduan ini ya. Nanti saya kirim di grup, Kak. Nah, untuk karya video, bentar. Saya ulang dari sini Kak ya. Tadi udah sama-sama kita dengar, bentar saya screenshot.
Nanti betul-betul kakak perhatikan ya petunjuk dan panduannya dalam membuat bukti karya. Nah, ini untuk karya video, pastikan gambar dan suara di dalam video itu dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Jadi kalau kakak nanti memilih membuat video sebagai tugas bukti karyanya, silakan nanti videonya, gambarnya, suaranya itu harus terdengar dengan jelas. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas murid wajib mendapatkan surat persetujuan dari wali murid terkait prinsip ini didasarkan pada perlindungan anak. Jadi nanti ada format apa namanya surat persetujuan, ada formatnya nanti jika kakak membuat bukti karya. Walaupun nanti kakak membuat modul ajar, nanti ada kegiatannya itu. Kegiatan kakak dalam mengajar, foto-fotonya itu menampilkan foto anak. Jadi kita harus membuat surat persetujuan dari wali murid. Karena itu nanti prinsipnya di apa namanya untuk melindungi atau perlindungan anak ya Kak. Nah, kemudian isi karya itu maupun dokumennya itu tidak memuat unsur sara. Kemudian pornografi, kemudian ujaran kebencian dan ideologi. Ya, itu yang paling penting. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiat atau kita copy paste punya orang lain. Itu nggak boleh Kak ya. Nah, jadi ini kriteria ketentuan penambahan bukti karya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini Kak, kategorinya. Ini ada yang mau screenshot? Kategori bukti karya. Nanti kakak-kakak silakan pilih kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan ada 3 pilihan bukti karya yang akan kakak buat. Yang pertama itu praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran karya yang mencakup rekaman proses pembelajaran, guru dengan murid di dalam kelas atau luar kelas, melalui tatap muka. Kemudian kakak-kakak dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF. Jadi kalau di sini dianjurkan kakak-kakak membuat video pembelajaran, bukan PDF ya Kak. Tapi itu alternatif aja. Kalau bisa video. Kakak membuat praktek pembelajaran di dalam kelas atau luar kelas. Kalau kakak memilih yang ini. Praktek pembelajaran. Kemudian yang kedua, praktik baik. Nah, praktik baik, karya yang berisi praktik baik dalam pembelajaran atau pengembangan diri guru yang dapat menginspirasi guru lain. Kemudian kakak-kakak dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF. Nah, jadi kalau praktik baik ini kakak memberikan praktik baik dalam pembelajaran atau pengembangan diri guru yang dapat menginspirasi guru lain. Tuh, kalau untuk yang nomor 2 praktik baik. Nah, yang ketiga kakak bisa membuat RPP atau modul ajar. Nah, karya ini mencakup rencana pelaksana pembelajaran RPP yang telah dibuat pendidik untuk membantu pembelajaran di dalam kelas. Kemudian perlu diketahui, kakak hanya dapat membuat karya ini dalam bentuk dokumen PDF. Jadi kakak usahakan kalau kakak memilih ini, buatlah RPP sesuai dengan pendidikan kita di PKG. Atau modul ajar ya Kak, khususnya modul ajar yang berdiferensiasi. Nah, ini ada 3 pilihan, praktik pembelajaran, praktik baik, dan modul ajar atau RPP. Silakan kakak pilih
salah satu dari 3 kategori bukti karya yang harus diunggah. Nah, sampai di sini silakan kakak-kakak yang ingin bertanya. Silakan dulu Kak. Izin Kak bertanya. Siap. Seandainya memilih praktek pembelajaran tuh Ya. seperti video tuh ditentukan enggak durasinya tuh? Kalau video ya kalau namanya praktek pembelajaran minimal 1 JP ya Kak ya. Kalau sedikit nggak terkejar nanti kan. 1 JP berarti berapa tuh? 35. Oh ya, berarti memang dari kegiatan awal sampai Ya, kegiatan penutup berarti ya? ya sama seperti yang kita lihat di PMM atau di YouTube atau di medsos yang lain ya Kak ya. Terkait video itu kan banyak tuh video-video praktek pembelajaran itu minimal paling sedikit itu 1 JP lah biar nampak deh kan. Karena nanti karya kita ini kan dilihat sama teman-teman kita nih di luar sana nih sebagai referensi. Ya kan? Iya ya Kak. Ya. Nah, silakan kakak-kakak yang lain atau Kak Pram ada praktik baik yang selama ini kakak lakukan di sekolah, kan banyak tuh dalam pembelajaran apa praktik baik yang kakak buat atau pengembangan diri guru yang dapat menginspirasi guru lain. Nah, bisa kakak buatkan videonya. Kemarin tuh ada sih buat video, cuma kan nggak lama Kak. Yaitu tadi Video. pembelajaran diferensiasi, nggak saya aja pas apa kan, pas pembelajaran Gitu. itu anakku suruh pertama kan intinya mengamati kegiatan praktek. Terus saya bagi 2 kelompok. Nanti setiap kelompok itu saya setelah ngamati kan saya suruh memberi catatan kesalahan-kesalahan waktu saya slide-kan video di papan tulis kan. Saya suruh Bisa. mengamati, terus saya suruh nyampaikan di depan, terus anak-anak lain yang lainnya menanggapi gitu. Materinya lengkap nggak Kak dari awal sampai ke akhir itu? Materi yang kakak angkat itu nampak nggak di sana? Ya yang jelas intinya itu langsung anak pas ketika praktek itu saya buat video gitu. Oh, Maksudnya memang langsung dari ya. awal. Intinya kalau praktek pembelajaran itu kan kita harus lihat nih dari awal prosesnya kan. Iya, ya memang enggak lengkap sih intinya itu saya memang. Oh gitu. Memang Nanti saya kan cuma kalau misalnya Kak Pram bisa buat praktek pembelajarannya lagi, silakan. Atau nanti pilih aja dari tiga kategori ini boleh juga. iya Kak, iya Kak. Yang jelas anak semangat tuh Kak. Kan saya pakai mic tuh di dalam kelas tuh kan. Ya, Nah, jadi anak itu kan ke depan sambil menyampaikan yang menurut pengamatan dia, terus siswa lain nanti kan menanyakan kan saling tanya jawab lah. ya. Jadi ya itu termasuk yang selama ini yang kita harapkan ya, yang bisa yang harus kita rubah ya Kak. Jadi peserta didik itu lebih aktif dalam pembelajarannya. Nah, itu yang kita harapkan sekarang. Jadi kalau udah nampak yang seperti itu, berarti apa yang kita dapat ini nggak sia-sia. Berarti kita tinggal mempraktikkannya aja lagi di kelas kita atau di sekolah kita. Berarti kalau sudah bisa kita menarik perhatian peserta didik kita sudah lebih aktif, sudah mau saling memberikan umpan balik, tanya jawab, ya intinya lebih aktif lah ya Kak. Berarti sudah paham kita di pembelajaran PKG ini. Jadi tinggal kita mempraktekkan, mengimplementasikan, mengintegrasikan di sekolah kita. Iya, bahkan guru-guru lain kan nanya kan, loh Pak Pram praktek buat video lagi? Ya enggak lah pembelajaran. Cuma kan apa salahnya kita menggunakan mic kan lantaran fasilitas ada kan? Ya, Ya itu yang daripada murid banyak kan berkuar-kuar kan, kalau pakai mic kan lebih anak pun lebih semangat gitu namanya. Nah, ya itu maksud saya itulah perubahan yang harus kita lakukan ya kan. Apalagi di sekarang ini zamannya zaman teknologi ini Kak. Jadi perubahan teknologi itu harus kita manfaatkan. Terlebih lagi kita
di sini bisa kita memanfaatkan teknologi itu untuk menarik perhatian peserta didik. Jadi pembelajarannya itu tidak membosankan bagi peserta didik. Jadi antusiasnya itu lebih tinggi dengan kita mengganti metode kemudian dengan menggunakan media-media pembelajaran yang menarik seperti video, kemudian gambar. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, jadi nanti silakan kakak-kakak sekalian pilih. Kalau mau ambil video lagi nggak masalah, silakan. Jadi ada 3 kategori yang harus kita ambil di sini. Salah satu aja, salah satu. Nah, gimana nih? Siap, Kak. Silakan, Kak. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini lembar pernyataan peserta PKG PJOK dalam pengambilan gambar anak atau foto atau video yang apa nih? Ya, video atau foto dalam bukti karya. Jadi nanti kita diminta surat ini dulu, Kak. Kita harus minta persetujuan dulu atau surat pernyataan bahwa kita akan mengambil video terkait pembelajaran, kemudian praktik baik, kemudian modul. Nah, walaupun kita buat modul, nanti modul itu kakak unggah beserta dengan dokumennya. Maksudnya dokumen di sini kakak praktikkan modul yang akan kakak unggah itu, kemudian kegiatannya itu kakak foto-fotokan, kakak ambil dokumentasinya. Jadi nggak berbentuk nggak berbentuk video, tapi kakak praktekkan modul ajar itu, kemudian kakak dokumentasikan kegiatannya. Nah, jadi dokumentasi itu perlu surat pernyataan ini karena kita menampilkan di situ foto anak untuk melindungi apa itu tadi ya, perlindungan anak ya, Kak. Nah, kemudian kita lanjut, nanti kita buka sesi tanya jawab lagi. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya yang pertama, jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, ini ya Kak ya. Jadi nanti Kakak sebelum mengunggah di PMM, Kakak mengunggah dulu draftnya di LMS. Nah, jadi Kakak harus selalu rajin nih, setiap saat atau cek secara berkala LMS-nya ketika Kakak sudah mengunggah draftnya itu tadi. Nah, jadi ketika sudah divalidasi, silakan Kakak unggah di PMM. Nah, di sini putusannya itu kan setelah dinyatakan belum sesuai, maka kakak-kakak perlu memperbaiki atau melengkapi kembali bukti karyanya. Kemudian jika bukti karya sudah sesuai, kakak langsung mengunggahnya ke PMM, berarti selesai tugasnya. Nah, ini 2 putusan utamanya. Jadi kalau belum sesuai itu nanti saya yang validasi ya Kak ya. Kakak-kakak nanti silakan unggah draftnya. Jika belum sesuai, maka nanti akan diperbaiki. Dan jika sudah sesuai, silakan langsung mengunggah ke PMM. Lanjut. Ini tadi pemilihan kategori bukti karya, ada praktik baik. Kemudian praktik pembelajaran dan modul ajar. Sudah tadi ya Kak ya. Nah, lanjut. Nah, dia unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Nah, jadi nanti Kakak tinggal cari bukti karya BK1, unggah draft bukti karya. Ini ada alurnya. Ini di screenshot boleh Kak ya? Saya kirim ya. Ya, Kak. Nah, ini saya screenshot, nanti saya kirim. Bentar.
Ini jika kakak memilih kategori praktek baik ya kak, ini ada cara mengunggahnya. Ada sampai berapa urutannya? Nah, ada sampai 9, silakan nanti kakak baca. Ini masih yang ini masih praktik baik sampai 9 urutannya. Ini kategori praktik pembelajaran. Ini masih kategori pembelajaran. Nah, ini kategori modul ajar. Sama masih modul ajar. Urutannya diperhatikan nggak ya? Nah, ini unggah di draft bukti karya di LMS. Nah, udah, nanti tinggal saya kirim Kak ya. Ya kak. Praktik baik, bentar saya ulang. Praktik baik sampai 9. Kemudian praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran 8, kemudian modul. Praktik pembelajaran lagi. Udah tadi. Kemudian modul lagi. Nah, itu dia Kak. Jadi silakan nanti kakak baca, nanti saya kirim draft apanya, screenshotnya. Jadi mulai hari ini kakak silakan pilih apa nih kira-kira bukti karya yang akan kakak unggah. Nah, buat sebaik mungkin karena nanti apa yang kakak unggah menjadi referensi bagi teman-teman rekan-rekan sejawat kita di luar ya Kak. Bukan hanya untuk di sekolah kita atau di daerah kita, mungkin orang semua bisa mengakses karena nanti akan diunggah ke PMM. Nah, itu dia. Jadi silakan mulai dari sekarang kakak pikirkan atau kakak bayangkan nih kira-kira apa yang akan kakak ambil dari 3 kategori itu. Nah, kemudian ini cara mengunggahnya sudah tadi, tinggal saya kirim ke grup. Bisa silakan kakak lihat di grup. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan Kak. Terkait bukti. Berarti izin kak. Silakan Kak. Berarti sebagai praktek mengajar tuh memang harus sampai ke prakteknya itu kak. Kalau hanya Ya, 1 sampai jam. kegiatannya Kak.
Mungkin kalau 1 jam aja mungkin materi aja udah hafal tuh Kak. Sampai kira-kira kalau apa kakak mau ngambilkan itu mudah-mudahan lah di 1 JP itu bisa lah. Berarti sekalian memang mempraktekkan kegiatannya itu ya Kak? Ya, sesuai dengan yang sudah kita pelajari ya, Kak. Apa itu yang gimana pembelajaran berdiferensiasi yang apa gitu. Ya Kak. Tinggal kakak praktekkan aja lagi. Jadi kalau nanti pun kalau kakak ngambil modul kategorinya, nanti kakak juga mempraktekkan itu. Modul yang sudah kakak bawakan itu kakak praktekkan, kemudian kakak ambil apanya? Dokumentasinya, Dokumen foto-fotonya. foto slide gitu ya Kak. Ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih yang ingin ditanyakan? Silakan Kak. Jadi nanti bukti karya yang sudah kakak upload ke LMS itu tidak bisa dirubah kecuali sudah dievaluasi dulu sama fasilitator. Nah, ketika sudah divalidasi, silakan baru kakak upload di PMM. Nah, untuk diupload PMM nanti dijelaskan lagi gimana cara menguploadnya. Nah, ini yang untuk unggah di LMS. Silakan kakak cari BK1, bukti karya 1, unggah draft bukti karya di LMS ya kak. Nah, ini silakan kakak cek nanti di LMS-nya, di BK1, unggah draft bukti karya. Nah, ini tadi putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nah, kalau dinyatakan belum sesuai, maka peserta atau kakak perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Nah, jadi kakak harus memperbaiki terlebih dahulu jika belum sesuai. Nah, ketika sudah sesuai, bukti karyanya itu akan diproses dan kemudian kakak silakan terbitkan atau upload di PMM atau di sini bisa secara otomatis. Kalau kami dulu itu upload sendiri nih Kak. Ini kayaknya udah karena revisi mungkin bisa di otomatis langsung. Kemudian putusan Berarti utama dari lewat silakan Kak. LMS dulu. Silakan Kak. Ngunggahnya berarti langsung dilewat apa bisa juga nih Kak ya? Di LMS Kak, di LMS dulu di draft bukti Iya. karya. Oh iya iya Kak, ya. Ini dia Kak. Di BK1 unggah draft bukti karya. Oh iya Nanti ya di Kak. sini kan ada statusnya nih sedang diproses, ya kan Kak? Kalau misalnya sudah validasi, nanti di sini ada pemberitaannya nih, sudah validasi atau sudah sesuai, baru nanti dia di-upload ke PMM. Nah, jika nih seperti ini Kak, statusnya kalau belum divalidasi atau masih perlu perbaikan, seperti ini dia kuning. Ini Kak ya, kelihatan nggak ya Kak? Kelihatan Kak. Nah, jadi nanti kalau draft bukti karyanya itu belum sesuai, itu perlu perbaikan. Jadi kakak harus rajin melihat LMS-nya. Kalau misalnya belum sesuai, itu biasanya statusnya seperti ini, kuning atau perlu perbaikan. Tapi yang jelas kan tahu, maksudnya yang perlu diperbaiki itu kan ada dikasih tahu gitu Kak. Ya, nanti dikonfirmasi. Ya Kak, mudah-mudahan ketika kakak upload, apapun itu yang kakak pilih kategorinya, mudah-mudahan sudah langsung sesuai. Karena kan kita sudah belajar nih, mulai dari perubahan paradigma,
pembelajaran berdiferensiasi, kemudian metode pembelajaran, gaya mengajar, dan sebagainya itu yang sudah kita dapat, mudah-mudahan sudah aman. Ya Kak ya? Ya, Nah, Kak. ini putusan utama validasi perlu perbaikan. Jadi nanti kita perbaiki, unggah lagi dokumennya. Tetap ya kalau unggah bukti karya ini RPP modul ajar silakan nanti dipilih. Ada pilihannya bentuknya apa? Untuk batas waktunya tuh, Kak. Batas waktunya belum saya lihat nih Kak di LMS. Tapi biasanya kalau sudah kita misalnya pertemuan tatap maya gini terkait materi biasanya 2-3 hari itu biasanya Kak. Iya, Kak. Kak, untuk modul kelengkapannya apa lagi Kak untuk modul? Dokumentasi pembelajaran yang dibawakan. Ya, Dokumentasi ya, seperti apa tuh? Foto kita lagi ngajar gitu. ya kegiatannya. Oh, kegiatannya modulnya ada kegiatannya terlihat juga gitu ya. Ya, kegiatannya terlihat. Oh, udah itu Sip. dokumentasi aja Kak. Ya, Intinya ya, kelengkapannya. siap. Ya. Oke. Kemudian ada lagi Kak yang ingin ditanyakan Kak, silakan. Nah, ini tadi ya Kak ya, apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan. Kemudian perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Nah, jadi di sini ada petunjuknya juga Kak. Jika Kakak lihat umpan balik, perhatikan umpan balik katanya di sini, kemudian klik lihat penilaian. Nah, di situ nanti di penilaian itu ada acuan perbaikan hasil bukti karyanya, apa yang harus Kakak perbaiki. Kemudian klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Ini saya screenshotkan juga lah ya, biar apa ya Kak ya. Ini ada lagi sambungannya. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X kemudian berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Jadi nanti Kakak hapus dulu dokumen sebelumnya, kemudian unggah ulang bukti karya yang telah dilakukan revisi atau perbaikan. Nah, nanti saya kirim ini. Ini ada sambungannya lagi. Kemudian apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X lagi. Menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai tidak perlu menghapus dokumen. Kemudian unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nah, jadi catatannya di sini mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Jadi harus Kakak cek ya Kak secara berkala. Nah, apabila hasil bukti karya Kakak telah lulus validasi, maka Kakak akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya sudah lulus validasi. Nanti ada notifnya di email biasanya tuh Kak. Nih,
Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem platform Merdeka Belajar. Kemudian Anda juga dapat melihat umpan balik apabila Fasil memberikan catatan khusus. Nah, ini nggak usah dihafal ya, Kak. Udah, ini nggak perlu. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, ini bagaimana cara membagikan bukti karya? Yang pertama di sini lihat, Kak. Nanti saya screenshot juga. Buka menu bukti karya pada PMM, kemudian karya saya, kemudian kategori karya yang Anda ingin bagikan. Nah, ini cara-cara nanti kakak mengunggahnya di PMM setelah divalidasi. Ini saya screenshot juga. Jika bukti karya sudah berhasil diunggah, dapat dilihat pada aplikasi PMM. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Kak? Silakan, Kak, yang ingin bertanya terkait proses mengunggah bukti karya di LMS. Saya sambil ngirim filenya ya, Kak. Bentar. Ya Kak. Gimana, Kak? Ada yang ingin bertanya, Kak? Silakan. Berarti Kak seandainya memilih modul ajar itu kan Ya. kan ada dokumentasinya. Jadi setiap dokumentasi itu ditulis di bawahnya gitu kegiatannya gitu. Ya, Kak, pokoknya ada aja kegiatannya, nggak perlu kakak sebutkan apa kegiatannya, nggak apa-apa, yang penting nampak kegiatannya. Berarti enggak harus umpama ini kan siswa melakukan umpama foto pas melompat, siswa mempraktekkan apa gitu enggak perlu ya Kak? Nggak perlu, Kak. Oke Yang Kak, penting terima kasih. jelas kegiatannya, apa yang kakak buat di modul itu jelas. Berarti itu sampai dari awal gitu Kak, dari awal sampai akhir tuh apa foto kegiatannya tuh? Ya, nggak usah, kakak misalnya yang awal berapa gitu. Kegiatan inti Kemudian berapa gitu ya? ya pas pemanasan, ke pas inti, pas penutup, pas refleksinya, ada nampak nanti di situ. Oke Kak. Nah, sudah saya kirim di grup ya, kayak petunjuknya tadi. Ya, Kak. Kak, untuk dokumentasi itu dijadikan satu sama modul atau terpisah dokumentasi? Jadi Yang modul tadi kan Kak, itu. kelengkapannya dokumentasi. Ya, Oh, jadikan satu dah ya. ya di paling bawah dia paling akhir. Habis yang terakhir lah pokoknya habis penutup. Oke.
Ada pertanyaan lagi, Kak? Pas Kak, cuma untuk kakak-kakak yang lain nggak tahu Kak. Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Kak, saya buka LMS nih kan. Nah, Yang unggah draft bukti karya BK1 ini yang ya. di dekat mananya itu tak ada, Kak. Apa yang nggak ada, Kak Riko? Tempat untuk ngumpulkannya, tempat untuk unggahnya itu. Nanti kita buka ya. Oh. Ada tuh, ada di Oh. situ kan ada petunjuknya juga tadi tuh. Atau Coba Kak Riko masih dicontohkan. ada yang belum selesai nggak? Udah loh. Coba tengok lagi, coba. Yang jelas ngunduh apa dulu Kak? Ngunduh lembar pernyataan peserta Nah, untuk itu ya juga. pengambilan gambar. Itu harus diunduh juga dulu. Ada kan kolom unduhnya di situ kan menunya. Ada kalau nengok apanya Kak, tinggal ngeklik nampaknya, cuma belum Yuk. dicoba. Sip, kita tutup dulu ya, nanti kita coba nanti di share. Ya Kak ya. Oke, siap Kak. Baik Kak, jika tidak ada lagi apa yang ingin ditanyakan, kita tutup. Terima kasih perhatiannya. Semoga nanti bukti karya yang Kakak buat bisa bermanfaat bagi teman-teman kita yang lain. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringannya hilang Kak. Yo. Iya Kak. Maaf Kak, kelempar nih jaringannya tadi apa nih? Kira punya saya. Saya akhiri ya Kak ya. Maaf sebelumnya apa namanya, jaringannya lagi jelek malah di akhir-akhir ini. Saya mohon maaf. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya Kak ya. Bentar Kak. Saya PPS ataupun KPP. Biasanya gitu. aktifkan Kak Kalau kameranya. seandainya terkendala memang habis atau barangkali kalau kita kan terjangkau nih ada daerah Ya, tidak terjangkau. 1, 2, para 3. tadi bisa jadi nanti pakai Sip. apa namanya pakai tali kain atau apapun mungkin bisa dimanfaatkan. Ulang lagi Kak Wiko muncul ya. Ulang lagi yuk. Ya Kak, ya Kak. 1, 2, 3. Kemudian saya pernah dulu ini Ya. dia
TPS Morong yang sebelah. Waktu itu Ah, pemilu bentar, Kak, ya. 2019. C